Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, nanti pada hari kiamat orang yang tidak ikhlas itu akan dikatakan oleh Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Ya, Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya, yang mengharapkan pujian manusia itu, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian dahulu di dunia mengharapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, dan kamu lihat apakah mereka bisa memberikan pahala buat kamu? Tidak bisa. Bahkan Pak, orang yang riya itu adalah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Thalathatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali akan dibakar dalam api neraka. Dalam suatu riwayat, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Yang pertama siapa? Qari dan alim. Yang kedua siapa? Orang yang mati syahid di jalan, mati di medan perang. Yang ketiga siapa? Orang yang bersedekah. Si qari, si alim akan ditanya oleh Allah, didatangkan dia, lalu Allah akan bertanya kepadanya, "Ma amaluka ya fulan?" Apa amalanmu hai fulan? Orang ini berkata, "Ya Rabb, qara'tul Qur'an li ajlik, wa ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu li ajlik." Ya Allah, dahulu di dunia aku baca Al-Quran karena Engkau, ya Allah. Aku di dunia dulu mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu semuanya karena Engkau, ya Allah. Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Bal qara'ta lituqal qari wa qad qil." Dahulu kamu membaca Al-Quran hanya karena ingin disebut qari, dan kamu sudah mendapatkannya. Ya, kemudian ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu dibawa lagi siapa? Orang yang berinfak. Allah berfirman kepada dia, "Ma'amaluk?" Apa amalmu di dunia? Si orang ini berkata, "Ya Rabb, tidak ada satupun perkara kebaikan kecuali aku sudah berinfak padanya. Semuanya karena Engkau, ya Allah." Maka Rasulullah, Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Dahulu kamu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan, dan kamu pun sudah mendapatkannya." Kemudian ia pun diseret lagi dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yang ketiga siapa? Orang yang mati di medan perang. Allah berfirman, "Ma'amaluk?" Apa amal wahai fulan? Kemudian orang ini berkata, "Ya Rabb, jahadtu fi sabil hatta uqtal." Aku berjihad di jalan Engkau, ya Allah, sampai aku terbunuh. Semuanya karena Engkau. Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berjihad hanya karena ingin disebut pemberani. Maka kamu sudah mendapatkan itu." Lalu ia pun diseret ke dalam api neraka. Coba Pak, kita semua introspeksi diri. Selama ini kita menuntut ilmu karena apa? Untuk siapa? Selama ini kita beribadah kepada Allah karena apa? Untuk siapa? Bila ternyata kita dapati kita semua ikhlas mengharapkan wajah Allah, fahmadillah, ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian Bapak sekalian, di antara fenomena ketidakikhlasan yaitu mengharapkan kehidupan dunia dari amalan solehnya. Ada orang niatnya 2 Pak. Saya niat sholat tahajud itu 2 Ustaz. Saya karena Allah dan supaya rezeki saya dilancarkan. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair ketika membahas tentang orang yang berniat 2 di dalam hajinya, kata beliau, ada orang yang haji niatnya 2. Yang pertama niat haji, yang kedua niat bisnis. Apakah dia dapat pahala atau tidak? Kata beliau yang rajih,
Dilihat mana yang lebih dominan. Kalau ternyata yang lebih dominan itu niat hajinya, dia dapat pahala. Kalau ternyata yang lebih dominan itu niat bisnisnya, dia dapat dosa dan tidak dapat pahala. Kalau ternyata niat bisnis dan hajinya 50-50 sama kuatnya, maka tasaqata, saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. No. Dan pendapat ini hak, Pak, didukung sebuah hadis yang dikeluarkan Tabrani. Ja'a Arabiyyun ila Rasulillah SAW, bahwasanya ada seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul dzikra wa yaltamisul ajra." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seorang laki-laki yang berperang niatnya dua? Dia mengharapkan pahala dan dia mengharapkan sebutan manusia. Niatnya dua, Pak. Yaltamisul ajr. Pertama dia pengen dapat pahala. Yang kedua apa? Dia pengen mendapatkan sebutan manusia. Malahu. Apa yang dia dapatkan? Apakah dia dapat pahala atau dapat dosa? Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun. Artinya dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat dosa. No. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhih, kata Rasulullah. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, ya jangan sampai motivasi kita di dunia ketika kita berinfak mengharapkan dunia. Ada seorang dai yang selalu menyuruh manusia infak tapi memberikan iming-imingan dunia dan dunia. Padahal subhanallah, Pak, di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, selalu Allah memberikan iming-imingan akhirat. Tidak pernah Allah memberikan imingan dunia, kecuali sedikit saja. Itu pun juga min babil wa'id, sebatas janji. Contoh misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihun, kan? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah tidak mengatakan agar kalian sehat, tidak. Tapi Allah mengatakan agar kalian bertakwa. Pendidikan dari Allah, Pak, agar motivasi kita adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Tapi Ustaz, ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memberikan iming-imingan dunia. Mana contohnya? Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada kaumku, hai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya Allah akan turunkan air hujan kepada kalian, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Tuh. Bukankah ayat ini memberikan imingan dunia? Nabi Nuh menyuruh kaumnya supaya istighfar. Misalnya kalau kalian istighfar, Allah akan apa? Allah akan berikan berbagai macam kenikmatan kepada kalian. Bukankah Rasulullah pun juga memberikan imingan dunia? Rasulullah bersabda, man sarrahu an yunassa' lahu fi umurihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi falyastir rahimah. Siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya dibanyakan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Tapi boleh dong kalau motivasi kita dunia. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat, bahkan neraka yang ada? Apakah ayat-ayat ini bertabrakan? Tidak. Karena ayat-ayat dan hadis yang menginginkan dunia itu, Pak, itu kata para ulama min babil wa'ad, itu adalah janji.
Sedangkan janji pasti Allah akan berikan walaupun tidak diniatkan untuk mendapatkannya. Baik. Kalau antum sedekah diganti enggak di dunia? Diganti tidak? Insya Allah diganti. Bukankah Rasulullah mengatakan wala tunkisu mal min sadaqah, wala tunkisu sadaqatun min mal? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Baik. Kalau antum niatnya ikhlas, bersedekah dan tidak mengharapkan dunia, apakah berarti Allah tidak akan ganti? Atau Allah tetap akan mengganti? Tetap. Baik. Antum silaturahim. Kata Rasulullah, orang yang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kalau antum silaturahim tidak mengharapkan itu semua, apakah berarti Allah tidak akan memberikan dua itu? Tidak. Kalau antum silaturahim mengharapkan wajah Allah 100%, Allah pertama berikan kepada antum pahala, yang kedua Allah akan berikan dua perkara tadi. Dengarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi dengan sanad yang sahih, dikeluarkan juga oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, man kanat hammuhu dunya, siapa yang niat dia hanya sebatas dunia, niat dia dunia, ya, apa yang terjadi? Farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja sudah. Wa man kanat hammul akhirah, kata Rasulullah, tapi siapa yang motivasinya, keinginannya hanya kehidupan akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina di matanya. Lihat Pak, hadis ini kata Rasulullah, siapa yang keinginan dari amalan solehnya Pak dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan Allah akan berikan dari dunia sebatas yang ditakdirkan saja, selesai. Tapi siapa yang mengharapkan motivasinya akhirat saja, maka Allah akan berikan apa? Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan berikan kekayaan di hatinya. Yang ketiga, Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan dunia terhina di matanya. Berarti Bapak sekalian, ketika Bapak beramal soleh tidak mengharapkan dunia, Allah akan berikan kepada Bapak dua, pahala dan dunia. Tapi ketika Bapak bersedekah karena mengharapkan dunia saja, pahala Anda tidak mendapatkannya. Yang kedua, belum tentu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah menyampaikan hadis ini sebuah majelis di dekat rumah saya. Ada seorang bapak-bapak berkata, betul juga Ustadz, saya dulu berinfak, saya dulu punya mobil Timor, saya infakkan Ustadz, niat saya mudah-mudahan diganti jadi Vios. Ya. Ternyata Viosnya nggak datang. Pahala udah jelas nggak dapat. Rugi tidak Pak? Rugi. Ya. Sudah Viosnya nggak datang, pahala nggak dapat, hilang harta. Buat apa kalau begitu? Kenapa? Motivasinya dunia. Fala ilaha illallah. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah, ya, dunia itu rendah Pak. Kenapa Allah tidak ridho orang yang mengharapkan dunia dan akhirat di dalam apa hatinya ketika ibadah? Pertama Pak, orang yang mengharapkan dua ketika amal solehnya itu, mengharapkan dunia juga, mengharapkan wajah Allah juga, seakan-akan dia berkata bahwa wajah Allah dan apa yang Allah sediakan dalam kehidupan akhirat sama nilainya dengan dunia.
Padahal dunia di mata Allah sangat rendah, tidak? Rendah. Apa kata Rasulullah SAW? Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia berharga di mata Allah seharga sayap seekor nyamuk, ma saqallahu al-kafir ka'sa. Allah tidak akan memberikan orang kafir segelas air minum pun juga. Tapi dunia itu sangat hina di mata Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat di sebuah pasar, lalu melewati bangkai anak kambing yang telinganya putus. Lalu Rasulullah mengangkatnya dan berkata, ayyukum yashtari minni bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Kata sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun itu hidup, kami tidak mau membelinya karena ia cacat. Bagaimana sudah jadi bangkai? Kata Rasulullah, dunya ahwan indallah. Dunia sangat lebih hina daripada bangkai ini di mata Allah. Ya. Padahal Pak, dunia itu Masya Allah Pak, ada emas, ada perak. Kekayaan dunia tidak pernah habis-habisnya sampai hari ini digali oleh manusia. Manusia menggali emas, menggali perak, gak ada habis-habisnya. Minyaknya dan yang lainnya. Ternyata dunia ini di mata Allah hina. Berarti apa yang Allah sediakan dalam kehidupan akhirat tidak ternilai. Maka bagaimana seorang hamba hendak menyamakan antara sesuatu yang hina dengan yang mulia? Sama saja dengan orang yang menyamakan antara tinja dengan emas. Iya. Antum tahu tidak Pak, Rasulullah SAW memisalkan dunia itu seperti tinja. Maaf, agak jorok ya. Kata Rasulullah, innama kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya yang keluar dari perut kalian telah memberikan perumpamaan tentang dunia. Ya. Yashtari ahadukum ta'aman famallahahu. Seseorang membeli makanan, lalu ia kasih apa? Bumbu, dikasih garam, dikasih yang enak-enak, tapi tetap aja keluarnya kuning-kuning juga. Kata Rasulullah, itulah dunia. Maka orang yang mengharapkan dunia dan akhirat, seakan-akan dia berkata nilai dunia dengan akhirat sama. Allah tidak ridho itu. Maka Allah tidak ridho orang yang mengharapkan dunia dari amalan ibadahnya. Tapi Pak, sholat itu mulia tidak Pak? Sholat mulia tidak? Mulia. Amalan soleh mulia tidak di sisi Allah? Mulia. Amalan soleh mulia di sisi Allah. Dunia hina di mata Allah. Bagaimana seseorang mengharapkan sesuatu yang hina dari sesuatu yang mulia? Antum sholat mengharapkan sesuatu yang hina. Ajib, aneh. Seharusnya kita kebalik, ya, mencari yang hina untuk mengharapkan yang mulia. Mencari dunia, mengharapkan kehidupan akhirat. Tapi ini kita malah kebalik. Kita beramal yang mulia, mengharapkan yang hina. Masya Allah.